Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Shalom, salam sehat, Sobat Maestro dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya, Yohanes Rupati. Dan saya, Christina Anastasia Haryadi. Dalam program Hidup Sehat Pilihan Kita. Sebuah program spesial yang dapat mendukung kehidupan kita agar lebih sehat dan bugar. Program ini berisi diskusi dan pemaparan kesehatan yang berbeda dari kebanyakan program kesehatan lainnya, yang mendorong kita semua untuk bisa memilih hidup yang lebih sehat melalui dukungan bahan alami yang disediakan Tuhan bagi kita, baik untuk pemeliharaan ataupun bagi penyembuhan tubuh kita. Inilah bahan alami itu. Yang pertama ada Hati yang gembira, I, istirahat yang cukup, D, diet yang seimbang, U, udara yang segar, P, pengendalian diri, S, sinar matahari yang cukup, E, energik berolahraga, H, hubungan sosial yang baik, A, air jernih yang cukup, dan yang terakhir T. Tuhan yang terutama. Ya, itulah bahan alami hidup sehat pilihan kita. Mengapa pilihan kita? Karena kita dapat meraih hidup yang sehat dan bugar dengan mudah dengan bergantung pada pilihan kita. Pada minggu lalu kita telah mendengar pembahasan dari Dr. Larry Tumalun dan Dr. Selvi Tikoalu Zebedeus Ya, betul. mengenai bahan alami yang keenam, yaitu sinar matahari yang cukup yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tulang kita. Betul sekali. Nah, hari ini kita akan membahas bahan alami ketujuh yang telah Tuhan sediakan bagi kita, yaitu Energik berolahraga. Nah, seringkali kita merasa kita itu adalah pekerja yang aktif, yang selalu bergerak. Akan tetapi yang jadi pertanyaan, apakah hal itu termasuk kegiatan berolahraga? Wah, jadi penasaran nih. Penasaran kan? Oke, langsung saja kita dengarkan pembahasan bahan alami ketujuh, bagian pertama ya. Yang pertama ya. Yang hari ini akan disampaikan dalam bentuk diskusi oleh Dr. Grace Lego dan Dr. Akli Agu. Keduanya merupakan pelayan Tuhan yang mengabdikan dirinya untuk melayani masyarakat dalam bidang kesehatan melalui siaran radio ini. Jika Sobat Maestro memiliki pertanyaan terkait pemaparan materi hari ini, Sobat Maestro dapat menghubungi kami melalui chat di nomor WhatsApp 081 919 227 518. Selamat mendengarkan. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat, pilihan kita. Hidup sehat, pilihan kita. Salam sehat pemirsa, kembali saya menjumpai Anda, Dr. Grace Lego dalam acara Hidup Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Kali ini pertemuan kita akan membahas berhubungan dengan hukum kesehatan yang ketujuh, energik berolahraga. Dan narasumber yang sudah bersama dengan kita saat ini adalah Dr. Akli Agu, spesialis anestesi. Dia juga adalah narasumber di Lifestyle Center Rumah Sakit Advent Bandung. Salam sehat Dr. Akli. Salam sehat Dr. Grace. Salam sehat pemirsa. Baiklah pemirsa, kita langsung saja dengan Dr. Akli ya. Saat ini ada orang yang merasa dia sudah aktif bergerak. Banyak orang sudah tahu bahwa olahraga itu penting buat kesehatan.
Tetapi orang-orang yang aktif bergerak, bekerja, misalnya kerjaannya di kantor memang jalan-jalan, atau ibu rumah tangga yang kerjanya nyuci, masak, berdiri juga, apakah itu sudah cukup, Dr. Akli? Oke, terima kasih Dr. Grace. Kalau kita melihat banyak orang berolahraga, kemudian ada beraktivitas seperti yang dikatakan tadi, kita berpikir, oh itu sudah berolahraga. Ya. Nah, kalau kita perhatikan dari pelajaran-pelajaran yang diberikan, di sana dinyatakan bahwa diajarkan adalah bentuk piramida. Ya. Di makanan ada piramida makanan, makanan, di olahraga juga ada juga piramida olahraga. Oh, apa benar itu sekali. ya, Dr. Akli? Nah, dalam bentuk piramida ini, hampir sama seperti makanan, di bagian paling bawah itu adalah porsi Paling banyak. yang paling banyak dilakukan. Ya. Yang paling banyak dilakukan yaitu aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu yang dikatakan tadi. Maksudnya kayak ditumpeng ya. Jadi yang paling banyak itu adalah aktivitas fisik itu dilakukan setiap hari. Nah, kalau bicara tumpeng makanan atau piramida makanan itu dilakukan setiap hari. Makanan setiap hari. Tetapi kalau dalam olahraga itu untuk aktivitas setiap hari itu adalah tiap hari. Tetapi untuk kegiatan olahraga itu dilakukan sepanjang 1 minggu. Oh, jadi Ya. kalau saya boleh menyimpulkan penjelasan Dr. Akli tadi, para pemirsa juga saya yakin mau untuk kita mengulangi supaya kita nggak salah ya. Berarti ada piramida olahraga dan alasnya itu kayak keranjangnya atau Ya, alasnya itu adalah aktivitas sehari-hari. Benar. Tapi cukup nggak aktivitas sehari-hari? Nah, itu makanya aktivitas sehari-hari seperti berjalan kaki, membersihkan rumah, tugas-tugas yang lain, tugas-tugas di kantor dan sebagainya itu aktivitas sehari-hari. Tapi kemudian kita beranjak ke atas lagi. Untuk lebih Yang sehat lebih ini sehat. maksudnya. Nah, itu kemudian kita bilang olahraga. Oh. Nah, olahraga itu ada dibagi, ada yang bagi kemudian olahraga untuk kelenturan, ya, olahraga untuk kekuatan, atau aerobik. Nah, iya. Itu dibagi. Jadi itu lebih sedikit porsinya kalau lihat ke atas. Tapi itu dilakukan ada minimal 3 kali dalam seminggu. Oh, Ya. ini kalau gitu ini udah masuk ya. Ada prinsip perlu nggak kita tahu. Jadi sekarang pemirsa kita tahu ya bahwa basic dari semua kegiatan kita adalah aktivitas setiap hari. Kemudian ketika mulai mau kita lebih sehat, apalagi kita punya tujuan tertentu, maka ada dibagi-bagi. Nah, itu akan lebih jarang. Nah, prinsip untuk olahraga yang optimal untuk kesehatan tubuh kita seperti apa tadi? Apa berhubungan dengan tadi yang dokter sampaikan tentang frekuensi ya? Oke. Atau Ya, jadi gini. Untuk olahraga ada yang membagi untuk seperti yang saya katakan tadi, ada untuk olahraga aerobik, olahraga kelenturan, kemudian olahraga untuk kekuatan, ya. Tapi ada juga yang kemudian membagi secara level-level, yang bagian bawah itu adalah kegiatan setiap hari. Kemudian ada kalau bagi-bagi level atau tingkatan, level 1 kegiatan setiap hari, level 2 adalah kegiatan aerobik, ya. Level ketiga untuk kelenturan, kemudian level keempat untuk kekuatan, ya. Dan yang terakhir itu yang atas, yang sedikit, yaitu tidak melakukan kegiatan atau istirahat. Jadi artinya dalam 1 minggu itu kita tidak harus setiap hari berolahraga. Jadi ada waktu untuk kita beristirahat. maksudnya sepanjang hari maksudnya? Ya, dalam kita kan kalau bila bicara piramida kita berbicara untuk 1 minggu. Iya. Tetapi untuk 1 kegiatan, minggu, ya. Tetapi untuk kegiatan setiap hari aktivitas itu yang paling dilakukan setiap hari. Tetapi untuk berbicara olahraga ada waktu untuk kita beristirahat. Makanya yang dianjurkan adalah sekitar 3 sampai 5 hari. Jadi kalau sampai misalnya sekitar 1 sampai 2 hari olahraga itu masih dianggap sedang. 3 sampai ke ringan. Kemudian yang 3 sampai 5 itu yang sudah sedang. Sementara yang berat? 6 ke atas itu sudah termasuk yang berat. Ya, jadi gitu. Nah, kemudian untuk tadi berbicara mengenai frekuensi ya. Kalau frekuensi berapa kali kita untuk berolahraga ya? Apakah kita maksud saya begini, untuk frekuensi berolahraga adalah kita mau melihat waktu kita berolahraga itu apakah kita sudah cukup melakukan olahraga itu atau belum. Ya, artinya begini. Sekarang saya mau berolahraga. Apakah targetnya sudah tercapai atau belum? Nah, tentunya kita harus ada parameter mengetahui bahwa target berolahraga kita itu sudah tercapai.
Ya. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita harus tahu dulu ya dalam olahraga itu ada 3 hal penting yang kita harus perhatikan. Itu yang pertama adalah pemanasan. 5-10 menit itu kita lakukan pemanasan. Ini untuk jenis olahraga apa saja? Olahraga apa saja selalu harus dimulai dengan pemanasan. Pemanasan. Sesudah lakukan pemanasan, baru kita masuk dalam latihan. Nah, latihan sekitar 30-60 menit. Ya. Nah, sesudah selesai itu, baru kita masuk lagi kepada pendinginan. Ya. Jadi, tidak harus kita berolahraga langsung tanpa adanya satu pemanasan. Karena kalau tanpa pemanasan, maka tubuh kita belum siap untuk masuk di dalam zona latihan. Akibatnya berbagai keadaan yang kita bisa dapati, apakah kita rasa badan kita seperti kesemutan atau tiba-tiba kram dan sebagainya, ya. Itu karena tidak ada pemanasan. Nah, kemudian sesudah kita masuk di zona latihan, nah kita harus tahu apakah zona latihan kita itu sudah cukup atau belum. Sebab kalau misalnya kita sudah berolahraga tapi tidak cukup, artinya tujuan kita berolahraga belum sampai. Ya, contoh saya kasih contoh begini. Saya mau berolahraga misalnya untuk mengurangi berat badan, ya, mengurangi berat badan. Tapi di dalam mengurangi berat badan kita harus sampai kepada zona latihan yang sedang, bukan yang berat. Ya. Zona latihan sedang itu bagaimana caranya kita tahu bahwa ini sudah zona latihan yang sedang. Nah, cara perhitungannya adalah dengan cara kita menghitung denyut nadi kita. Apakah kita periksa di denyut nadi radialis atau kita periksa ke denyut nadi arterialis. Ya, kita bisa periksa di situ. Hitung berapa denyut nadi kita. Apakah kita hitung dalam 10 menit atau 15 menit kemudian dikali 15 detik maksudnya. 15 detik ya, 10 sampai 10 detik atau 15 detik dikali 4 atau dikali 6, kita akan dapati berapa denyut nadi. Nah, hitungannya begini. Pertama adalah kita harus lihat angka maksimal denyut nadi pada orang normal adalah 220 itu pada waktu bayi lahir. Oh, jadi ini apa namanya? Sebentar, Dr. Akli, supaya ini kan banyak yang kita dengar nih, banyak nih. Mari perlahan-lahan. Takutnya ada yang kelupa karena ini penting ya. Jadi tadi Dr. Akli sudah menyampaikan bahwa ada 3 hal yang diperlukan untuk olahraga apa saja. Ya, pemanasan, kemudian sudah latihan, dan kemudian pendinginan. Itu harus dilalui untuk mendapatkan yang optimal. Nah, sekarang udah di tahap yang tengah itu tadi ya. Kita menentukan apakah cukup atau tidak. Ya, apakah itu cukup atau tidak, yaitu dengan mengecek denyut nadi. Ya, betul. Nah, sekarang bagaimana caranya? Karena apakah setiap orang sama hitungan denyut nadinya? Jadi gini, itu yang saya katakan tadi, hitungannya adalah 220, itu denyut nadi yang diambil pada waktu hitungnya dari bayi baru lahir. Ya. Tapi kemudian dengan bertambahnya umur, maka dikurangi 1. Ya. Jadi kalau misalnya mulai dari mana angkanya yang dari 220 ya, bertambahnya umur dengan akan bertambahnya umur dikurangi 1 tahun. Misalnya kalau saya misalnya sudah umur 40 tahun misalnya, saya kasih contoh. Jadi 180. Iya, 220 kurang 40 jadi 180. Itu adalah denyut nadi maksimal. Ya. Jadi nggak boleh lebih jadi dari kita 100. Waktu zona latihan 80. tidak boleh lebih dari 180. Ya. Nah, sekarang kita ada di zona mana sekarang untuk latihan? Dikatakan bahwa zona latihan itu adalah sekitar 60 sampai 85% daripada denyut nadi maksimal itu. Ya. Berapa tadi, Dokter? 60 sampai 85. 60 sampai 80. Nah, sampai 85. Kalau misalnya tadi kan dia umur 40. Jadi maksimalnya 180. Saya olahraga tapi cuma 120. Kalau orang tua itu kita tahu banyak penyakit yang mereka sudah derita. Dan di samping itu juga adalah faktor usia. Jadi tentunya tidak sama seperti orang yang masih muda perhitungannya. Contoh saya kasih satu pemikiran kita, saya bawa kepada orang yang hipertensi. Ya. Tentunya kalau hipertensi tidak semua orang kita harus suruh olahraga aja seperti biasa. Justru ada yang menganjurkan bahwa kalau tensinya di bawah 90 sistolik, nah itu mereka sebaiknya sebelum berolahraga dia konsultasi dulu ke dokter. Takutnya ada penyakit-penyakit tertentu yang perlu diperiksa dulu, kemudian sesudah itu baru dia bisa masuk olahraga. Kalau sekitar 90
sampai 140 sistolik, oke, safe, aman untuk berolahraga. Ya. Tapi kalau seandainya sudah sekitar 140 sampai 179 itu sudah mulai hati-hati. Bisa Harus olahraga dalam tapi hati-hati. pengawasan, ya. Iya, dalam pengawasan. Tapi di atas 180 kita harus Tidak boleh beritahukan. berolahraga. Tidak boleh berolahraga. Ya. Jadi Tapi kalau apalagi ini dari di atas tensi 200, aja ya. ya itu baru dari satu sisi aja. Kita melihat dari faktor tensi. Jadi yang tensi rendah di bawah 90 sistoliknya iya. sebaiknya berkonsultasi dulu Berkonsultasi dengan dulu ke dokter. dokter. Demikian juga yang tensinya 140 sistoliknya sampai 170 juga di dalam pengawasan. Nah, yang di atas 170 itu tidak boleh berolahraga sampai tensinya berarti sudah lebih turun dari balik, itu ya. iya. Terus, karena itu hal yang perlu diketahui, jangan sampai kita saking semangatnya ya. Dokter Akli, tadi kan sudah disinggung tentang frekuensi ya, bahwa kita kira-kira 5 kali seminggu. Jadi sekitar 3 sampai 5 kali seminggu itu cukup. Ya. Kemudian ada prinsipnya ya, biasa yang kita ingat fun, frekuensi, terus intensitas, kemudian time kapan. Nah, mungkin kita akan bahas nanti lebih banyak yang 2 terakhir. Intensitas tadi sudah ya. Intensitas tadi indikatornya adalah denyut jantung. Nah, frekuensi juga sudah. Tadi tentang kemudian tentang time. Kapan waktu yang terbaik untuk olahraga? Oke. Waktu yang terbaik untuk Siang olahraga. kah, malam kah, Sebetulnya boleh nggak kita malam-malam? orang bilang berolahraga kapan saja. Ya, oke, kita berolahraga kapan saja. Mungkin yang lebih baik adalah pada pagi hari. Tapi tentunya ada pada tujuan-tujuan kita. Misalnya saya ambil contoh lagi, orang yang ingin untuk supaya berat badannya turun. Mana lebih baik, pagi hari atau pada sore hari? Dua-dua kan waktunya Boleh yang nggak baik. olahraga di tengah hari siang bolong gitu? Bagus nggak? Kalau dia mau turun berat badan? Nah, itu justru kalau pada siang hari itu akan banyak terjadi penguapan. Ya. Sementara yang kita cari apa untuk misalnya turun berat badan? Kita cari apa? Apakah kita cari untuk cairan kita yang keluar atau lemak kita yang dibakar sehingga kurang? Tujuannya kan kalau Nah, mau turun itu. berat badan lemak ya. Jadi jangan salah para pemirsa yang mau turun berat badan, jangan olahraga di siang bolong. Itu Benar. karena penguapan air yang keluar bukannya lemak. Iya, benar. Tapi saran sore hari ya, jadi bukan Sore pagi hari ya. gitu. Kalau misalnya pagi hari orang misalnya ingin untuk pagi hari, kenapa pagi hari? Biasanya kan belum makan, sehingga energi itu walaupun segar kita, tapi energi kita belum masuk, belum ada asupan untuk energi. Nah, di situ lebih banyak dipakai untuk pembakaran. Oke. Makanya ada yang dianjurkan kalau misalnya untuk menurunkan berat badan dilakukan pada pagi hari agak lebih menguntungkan, karena pada sore hari ya adakannya sudah masuk makanan, sudah ada tambah tenaga, walaupun adakannya kita sudah capek kan kerja satu hari, tapi sore hari kemudian kita berolahraga. Namun kita perlu dilihat dulu manfaat apa keuntungannya atau apa yang target yang kita mau capai dalam olahraga itu. Ya, kalau hanya untuk sekedar sehat, oke, mari kita olahraga. Kalau ada olahraga atau ada orang yang mau berolahraga untuk tujuan tertentu, apakah dia boleh sembarang olahraga atau sebaiknya dia berkonsultasi kepada ahli olahraga atau dokter yang mengetahui tentang olahraga? Gimana menurut pendapat Dokter Akli? Nah, iya, ini kan kita perlu sebetulnya secara umum aja kita harus bisa tahu kira-kira olahraga apa yang kita mau lakukan. Tujuan daripada ya, olahraga. Jadi dengan tujuan, misalnya tujuan gini, kita mau bertujuan untuk supaya kekuatan daripada otot kita. tulang. Tulang. Ya. Karena ada keuntungan olahraga adalah untuk kekuatan daripada otot dan kekuatan dari otot dan tulang, ya, dua ini. Nah, kalau kita mau untuk tulang, khusus tulang, olahraga apa? Tentu adalah olahraga beban. Apakah itu misalnya berlari, ya, itu olahraga beban. Tapi kita bukan olahraga misalnya senam, karena senam itu bukan olahraga beban. Maksud saya berenang. Berenang itu bukan olahraga beban. Ya, itu justru untuk otot. Ya, jadi itu kita harus bisa bedakan. Kalau kita tujuan untuk apa. Nah, kalau olahraga kita harus melihat manfaatnya. Manfaat apa kita berolahraga? Ada banyak sekali manfaat. Dan daripada manfaat itu kita boleh cari kita mau olahraga yang bagaimana. Ya. Jadi sekarang ini ada pilihan. Ada
orang mau berolahraga, meskipun banyak orang sudah tahu olahraga itu memang penting buat kesehatan, tetapi banyak orang males ya. Jadi kalau orang tidak berolahraga itu efeknya apa? Itu aja deh, bukan untuk menakut-nakuti pemirsa, tapi paling tidak untuk membuat kita punya banyak alasan untuk olahraga. Oke, kalau ini banyak sebetulnya efek kalau tidak berolahraga. Antara lain kita bisa melihat berat badan bisa jadi meningkat. Kenapa? Makan terus, asupan terus masuk ke dalam tubuh kita, tetapi itu tidak digunakan. Akibatnya kita bisa Lemak jadi gemuk, tertimbun, lemak jadi ujungnya tertimbun. Sakit jantung, Ujung-ujungnya ya itu diabetes, macam-macam penyakit, ya, semacam itu, sakit jantung, diabetes dan sebagainya, stroke dan sebagainya ya. Itu. Kemudian ada lagi di samping tidak berolahraga itu tulang-tulang kita tidak kuat. Ya, mudah terjadi suatu osteoporosis. Kemudian otot-otot kita juga tidak kuat. Ya. Jadi saya pikir banyak sekali efek yang merugikan kalau kita tidak berolahraga. Dan ada juga yaitu kita harus melihat keuntungan berolahraga ada dari sisi fisik dan ada dari sisi psikis. Ya. Tentunya dengan sisi psikis itu orang yang tidak berolahraga otaknya itu seperti tidak dipacu. Lambat. Jadi akhirnya ada orang bilang kalau tidak berolahraga akhirnya dia tidak pintar misalnya gitu. Walaupun dia masih banyak belajar. Gitu. Dr. Akli, ditahan dulu. Kita masih punya pertemuan satu kali lagi. Jangan dikasih dulu semua. Nanti yang ditampung dan sedikit yang sangat penting yang tadi disampaikan nanti malah lupa. Ini kita udah harus berakhir karena waktu kita sudah habis untuk sekarang. Jadi ditahan itu apa yang terjadi kepada orang yang tidak olahraga ternyata ya. Manfaat tadi sudah. Boleh saya katakan satu kata, kalau nggak olahraga gampang sakit gitu ya? Ya. Boleh. Nah, sebelum berpisah, mungkin boleh diberikan kesimpulan daripada pembicaraan kita. Yang dua tadi nanti untuk pertemuan kita berikut. Silakan Dr. Akli. Baik, terima kasih. Jadi untuk saat ini, kesimpulan yang mungkin saya bisa berikan daripada berolahraga, yaitu kita melihat bahwa dengan olahraga itu ada banyak sekali manfaat yang kita bisa dapatkan. Ya. Baik secara fisik kita maupun secara psikis kita. Dan kemudian dengan berolahraga kita harus lakukan olahraga itu secara teratur. Ya, kita lakukan olahraga secara teratur dan benar. Maksudnya benar sini yaitu kita lakukan olahraga ada dimulai dengan pemanasan, diikuti dengan zona latihan, kemudian ditutup dengan pendinginan. Nah, kemudian dalam zona latihan itu kita harus tahu kita masuk kepada olahraga yang terukur. Apakah terukur atau tidak kita punya olahraga sampai kepada tujuan kita berolahraga atau tidak. Artinya zona itu kita bisa hitung dari denyut nadi kita. Apakah sudah masuk kepada 60 sampai 85% dari denyut nadi maksimal. Ya, kalau kita sudah sampai situ berarti kita sudah tercapai tujuan kita untuk berolahraga. Ya. Baik, kita sudah mendengarkan pemaparan dari dua hamba Tuhan mengenai Energik berolahraga. Nah, puji Tuhan ya, hari ini kita dapat banyak informasi baru tentang olahraga. Benar sekali. Ternyata olahraga yang kita lakukan itu harus terukur. Ya, betul. Dan kita juga harus memperhatikan target kita dalam berolahraga. Jadi, gak bisa asal-asalan. Nah, diingat ya, harus terukur dan juga memperhatikan target. Oh iya, perlu diingat nih bahwa ternyata olahraga tidak boleh berlebihan ya. Iya, jadi memang semua itu ada porsinya. Ya, betul. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Demikian program Hidup Sehat pilihan kita hari ini. Jika sobat memiliki pertanyaan atau hendak turut mendukung program ini, silakan kontak kami di nomor 081 919 227 518. Kami ulangi 081 919 227 518. Sampai jumpa. Salam sehat. Berfungsi baik, hubungan sosial yang baik, jadikan hidup bahagia, air jernih yang cukup, sediakan seluruh tubuh, rumah yang terutama, Yesus.
hidup sehat sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat pilihan kita. Hidup sehat pilihan kita. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10